Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang amalan-amalan hati. Yang pertama adalah mu'ahadah. Bagaimana kita mengingat perjanjian dengan Allah, ketetapan yang telah Allah tetapkan atas kita hamba-hambanya. Allah khalik, kita makhluk. Artinya kita tunduk dengan takdir Allah. Allah telah tetapkan rezeki kita, Allah telah tetapkan ajal kita, Allah telah tetapkan takdir bahagia atau tidaknya kita, Allah telah tetapkan apa saja yang akan kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita susah, walanabluwakum ayyukum ahsanu amala, jadikan kesusahan itu sebagai amal-amal ibadah kita, sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ketika kita mengingat muahadah kepada Allah, bahwa segalanya adalah keputusan Allah, ketetapan Allah, maka hati kita akan selalu bersih menghadapi ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, setelah bermuahadah kepada Allah, amalan hati yang berikutnya adalah muhasabah. Hasibah yahsabu hisab, menghitung-hitung diri kita, menghitung apa yang telah dipandang oleh mata kita. Banyak memandang handphone atau memandang Quran, atau mulut ini banyak menyebut nama Allah, atau bercerita tiada guna dan manfaatnya. Kaki ini banyak melangkah ke tempat maksiat atau ke tempat yang Allah ridhai. Kita muhasabah diri kita, kemudian kita perbaiki diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang menghitung-hitung apa saja yang telah dia lakukan kemarin untuk dia perbaiki di hari esok yang Allah beri kesempatan untuknya. Amalan hati yang ketiga, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah adalah muqarrabah. Muqarrabah, raqibah, yuraqibu, yaitu merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa selalu dipandang oleh Allah, merasa selalu dipantau oleh Allah. Kita semua sesungguhnya adalah ODP, Bapak Ibu, ODP. Kita semua adalah ODP, orang dalam pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang memantau kita bukan polisi. Polisi ada yang tidur sehingga ada yang namanya polisi tidur, jamaah. Kita tidak dipantau oleh yang namanya orang tua. Orang tua akan capek bekerja, orang tua akan mengantuk, orang tua akan tertidur, dan dia akan lelah dalam mengawasi kita anak-anaknya. Kita tidak sedang diawasi oleh kamera CCTV. Orang kita diawasi kamera CCTV saja kita sudah takut berbuat apa-apa. Padahal kabel kamera CCTV sudah lama digigit tikus, tidak hidup lagi. Kita pun masih takut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengawasi kita, yang memantau kita juga bukan KPK. KPK setiap tahun dirubah dan dilemahkan undang-undangnya. Kita juga tidak dipantau, diawasi oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jamaah, kalau kita lihat mereka pula hari ini yang banyak dipantau dan dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata yang memantau kita adalah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita dimanapun kita, mau kemana kita, dari mana kita, akan kemana kita. Allah pantau kita. Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Allah tahu apa yang telah kita lakukan. Allah tahu apa yang akan kita lakukan di hari kemudian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita teringat sebuah riwayat dari Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau sedang di atas bukit. Ketika dia di atas bukit, dia melihat seorang pengembala domba sedang mengembala domba yang sangat banyak. Kemudian Umar bin Khattab pun menawarkan kepada pengembala domba, "Wahai pengembala, bagaimana jika aku membeli 1 ekor dari dombamu?" Maka pengembala itu menjawab, "Wahai Tuan,
Aku hanyalah seorang budak. Ini adalah kambing-kambing milik tuanku. Maka Umar bin Khattab berkata, bagaimana jika engkau katakan kepada tuanmu nantinya bahwa seekor dombamu telah diterkam serigala? Maka pengembala domba itu menjawab, aina Allah? Di mana Allah wahai Tuhan? Maka Umar bin Khattab pun menangis. Umar bin Khattab pun lantas membawa pengembala domba itu kepada tuannya dan dimerdekakan saat itu juga. Hadirin Allah muliakan, di mana Allah? Allah memantau kita. Allah Maha mendengar Bapak Ibu. Allah Maha mendengar. Allah mendengar yang keras, Allah mendengar yang pelan, bahkan Allah mendengar yang hanya terlintas di hati belum terucap pun Allah mendengarnya. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat dimanapun kita di atas muka bumi Allah ini, Allah melihat. Kita berbuat dosa di dalam kamar sendirian, Allah lihat. Kita berbuat dosa di sebuah tempat yang gelap, yang sempit, Allah lihat jamaah. Untuk itu Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, Allah bersamamu. Jemaah ya Allah muliakan, Allah tak katakan Allah bersamamu di masjid saja, tidak. Allah bersamamu di Mekah saja, tidak. Allah bersamamu saat sholat saja, tidak. Allah bersamamu saat baca Quran saja, tidak. Allah bersamamu saat berzikir saja, tidak. Tapi Allah berkata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kau berada. Jadi untuk itu jemaah yang Allah muliakan, karena Allah bersama kita di mana saja kita berada, maka dari itu sesungguhnya orang beriman itu tidak hanya merasa diawasi oleh Allah saat sholat saja, tapi ketika dia di luar sholat pun dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang telah disyariatkan kepada kita umat muslim, sholat juga melatih muraqabah kita di hadapan Allah. Kenapa kita berdiri dari takbiratul ihram sampai salam, padahal ada nyamuk menggigit kita, tapi kita tahan supaya kita tidak goyang, supaya mata ini tidak melirik ke kanan, tidak melirik ke kiri, tidak menoleh ke atas, tidak menoleh ke arah yang tidak dibenarkan dalam salat. Kenapa? Kenapa kita tahan semua itu? Karena kita yakin diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Bapak imam di depan tidak akan perhatikan kita, tidak tahu kalau kita goyang kanan, kiri, atas, belakang, tidak tahu. Tapi kenapa tidak bergoyang-goyang, tidak menatap kiri, kanan, atas? Karena kita merasa dipantau oleh Allah. Lihat puasa yang kita dirikan 30 hari atau puasa sunnah Senin dan Kamisnya. Lihat bagaimana Allah melatih muraqabah kita. Sebenarnya kita bisa menelan air wudhu itu saat kita berwudhu saat puasa, tapi setetes pun kita tidak masukkan ke dalam tenggorokan kita. Kenapa? Orang tak nampak, polisi tak nampak, orang tua tak nampak, siapapun tak nampak kalau kita minum di dalam kamar yang sepi. Tetapi kita tidak meminum ya, setetes pun kita tidak masukkan ke dalam tenggorokan, karena kita yakin dipantau oleh Allah. Lihat ibadah haji umrah yang kita dirikan saat kita takbiratul ihram, memakai ihram, memasang ihram, maka saat itu dilarang mencabut bulu ketiak, dilarang memotong kuku, dilarang memetik tanaman, dilarang membunuh hewan, bahkan dilarang sehelai rambut pun dengan sengaja kita rontokkan, dilarang. Tapi nggak ada yang menyaksikan kita, nggak ada yang mengawasi kita. Mutawif juga tidak peduli kepada kita dengan hal-hal sepele seperti itu. Tapi kita tidak lakukan semua pantangan-pantangan itu karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak hanya berada dalam salat, Allah tidak hanya berada di dalam kita berhaji, Allah tidak hanya berada dalam kita sedang beribadah, tapi Allah berada di mana saja memantau kita jamaah. Untuk itu muraqabah adalah kelanjutan dari iman. Iman saja tidak cukup jamaah. Kalau masalah iman percaya pada Allah, ternyata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan juga percaya. Ketika ditanya kepada Abu Lahab, Abu Jahal, di mana Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa quluna Allah, mereka akan berkata yang menciptakan langit bumi ini adalah Allah. Itu orang kafir, percaya ada Allah sebenarnya. Tapi apa bedanya dengan kita? Kita orang beriman ini yakin kita sedang diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, gerak-gerik kita dipandang oleh Allah, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga timbullah merasa diawasi di dalam iman seorang hamba, sehingga Rasulullah menyampaikan, la yazni zani, tidak akan berzina orang yang berzina, fahuwa mu'min, jika ada iman dalam hatinya. La yasrikus sariku, tidak akan mencuri orang-orang yang mencuri, wahuwa mu'min, jika ada iman di dalam hatinya. Kenapa dia tidak mencuri? Padahal yang punya tidak ada yang tahu, pemilik kebun tidak ada yang nampak, karena Allah menatapnya, Allah melihatnya. Kenapa kita tidak berdusta? Padahal istri kita tidak tahu kalau kita berbohong, anak-anak kita tidak tahu kalau kita berbohong. Kenapa kita tahan lidah dari berdusta? Allah tahu kalau kita dusta. Kenapa kita tidak memaki? Padahal kita yang berkuasa, kita yang tinggi daripada bawahan-bawahan kita. Kenapa kita tahan lidah kita dari memaki mereka? Karena ada Allah yang memantau kita. Allah mencatat dengan begitu rapi di kitabim mubin, melalui rakit wa atid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan amalan muraqabah, menahan setiap lidah ketika berbicara tidak baik, Allah mendengarku. Ketika kaki hendak melangkah ke tempat yang tak baik, Allah menyaksikanku, Allah memandangku. Dan kita semua adalah ODP, orang dalam pemantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.